Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku percaya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tiba waktunya untuk kita renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini Amsal pasal 24. Ada 18 ayat, kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan.
dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Ayat 10, ayat mas kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemanjungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini bicara tentang jangan pernah menyerah. Ada sebuah pesan berupa kata-kata bijak yang saya baca. Jika salah, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya selesai. Ayat mas kita ada di ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, bagaimana supaya kita tidak mudah tawar hati sehingga mempengaruhi kekuatan kita, sehingga membuat kita lemah? Yaitu dengan hidup dalam hikmat Tuhan sebagai orang-orang benar. Bagaimana itu? Hidup dalam hikmat Tuhan sebagai orang-orang benar. Ayat demi ayat menuntun kita. Yang pertama, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Jadi yang pertama, jangan jadi orang jahat, jangan juga iri kepada orang jahat, bahkan diingatkan untuk jangan bergaul dengan mereka. Orang jahat yang dimaksud adalah orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang hidup dengan kebenarannya sendiri, tidak hidup dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, orang yang duniawi. Kata bergaul bukan berarti kita tidak boleh kenal. Kita boleh kenal semua orang, tetapi untuk berlanjut menjadi teman, rekan sekerja, persahabatan, kita mesti memilih orang. Dan itu sesuai dengan kebenaran firman. Mazmur pasal 1, ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya, dengan siapa-siapa kita bergaul, berteman, bersahabat, berelasi, mustilah orang-orang yang tepat, yaitu orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Yang kedua, ayat 3, 4, dan 5, saya baca sekali lagi. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan,
Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tetap kuat. Artinya, isilah kehidupan kita dengan hal-hal yang benar. Dikatakan tadi dengan hikmat, dengan kepandaian, dengan pengertian, dan pengetahuan. Hal-hal yang membawa kita hidup lebih berwibawa, lebih terhormat. Keempat hal itu kita butuhkan dalam perencanaan, sehingga kita tidak gagal. Ayat 6 mengatakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Dan hal yang ketiga yang membuat hidup kita makin bertambah kuat, tidak patah semangat adalah lakukan kebaikan. Ayat 11-12. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Artinya ayat ini adalah Bapak Ibu, dengan kita melakukan kebaikan, menolong orang, itu membuat kita banyak teman yang berhutang budi. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang kepada kita karena kebaikan-kebaikan yang kita tabur. Pada saatnya kita membutuhkan pertolongan, banyak teman yang akan peduli. Dan terutama yang peduli adalah Tuhan, dan itu dahsyat. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian digambarkan oleh pengamsal seperti madu yang membawa kekuatan bagi tubuh kita. Maka di ayat 13 dikatakan, anakku makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan, dan ada harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, 3 hal yang menjadi kekuatan orang percaya, sehingga tidak akan habis kekuatan, tidak akan tawar hati, tidak akan lemah, yaitu hidup dalam kebenaran, tidak dalam kejahatan, dan tidak iri, dan tidak bergaul dengan orang jahat. Yang kedua, mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang baik, dengan hikmat, dengan kepandaian, dengan pengertian dan pengetahuan, sehingga membuat perencanaan dengan baik. Dan yang ketiga, selalu berbuat baik, menolong siapa saja yang bisa kita tolong. Maka kita menabur kebaikan. Satu saat kita membutuhkan, orang lain peduli, dan terutama Tuhan peduli dan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat firman-Mu yang dahsyat. Tak Kau biarkan orang benar jatuh tergeletak. Engkau selalu memperbaharui kuatnya. Karena orang-orang yang benar hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam hikmat-Mu, merencanakan masa depan mereka dengan indah bersama dengan Tuhan. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan dari umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama. Tuhan, kami mau belajar menggenapi kebenaran firman-Mu, sehingga kami selalu dikuatkan di dalam Tuhan. Kami selalu bersemangat di dalam Tuhan. Kami tidak tawar hati di dalam kesesakan sekalipun, karena pertolongan yang daripada Tuhan selalu ada bagi mereka yang bersandar dan hidup sesuai kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah janji-janji berkat yang menyertai kebenaran firman-Mu dinyatakan atas kehidupan kami umat-Mu saat kami memilih untuk hidup dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, usaha pekerjaan mereka. Berkati pergaulan kami. Berkati keluarga kami Tuhan. Berkati kami dalam pengikutan akan Engkau, pelayanan dan gereja kami. Hamba-Mu, para pengurus,
dan juga pengelola gereja GKI SMA, Tuhan berkati. Rencana-rencana program-program Tuhan berkati. Rencana untuk membuka cabang di Pontianak, Tuhan berkati. Tuhan berkarya. Pada waktunya semuanya jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat meraih masa depan yang indah, tetap kuat semangat di dalam Tuhan. Shalom.